You played your last card, dumbass. Setelah sebelumnya Jack mulai mendapat kepercayaan Zachary, seorang konglomerat yang menjadi target operasinya, di mana dia menyamar menjadi salah satu anak buahnya sampai akhirnya diangkat menjadi tangan kanannya atau orang kedua di tempat tersebut. I don't fucking believe this. Disinilah dia menyadari kalau bos sesungguhnya bukanlah Zachary, melainkan ada orang lain yang merupakan musuh bebuyutannya di masa lalu yang menguasai kegiatan kriminal di sana. Sampai akhirnya orang itu pun mulai curiga dan mengerahkan semua anak buahnya untuk melakukan penggeledahan saat Jack sedang tidak berada di sana. Di mana Jack pun langsung dibuat kena mental saat Zachary berkata kalau dia telah menemukan seorang pengkhianat. With betrayal. Ternyata salah satu staf atau mbak-mbak yang bekerja di rumah itu juga merupakan mata-mata kepolisian dari ATF atau gampangnya Satgas yang khusus menangani senjata api ilegal yang sudah lama menyamar bahkan sebelum Jack tiba di tempat itu. So begitu anak buah Quinn mengetahui hal itu, mereka langsung menghentikan penggeledahan dan mengeksekusi perempuan tersebut. This whole thing really screwed up my plans, you know, my weekend. Setelah kejadian itu, keesokan harinya, Quinn juga secara khusus memanggil Zachary dan Jack untuk menemuinya secara langsung, di mana Jack pun bergegas menghubungi Davy dan memintanya untuk standby karena dia akan membuat sebuah pertaruhan. Meskipun Quinn mengalami amnesia atau hilang ingatan tipis, tetap ada kemungkinan dia akan mengenalinya dan jika hal itu terjadi, maka Jack tidak punya pilihan lain selain mengeksekusinya saat itu juga. I'll leave my phone on. Singkat cerita, Jack dan Zachary akhirnya tiba di gudang yang membuat semua kecurigaan mereka mulai masuk akal. Ternyata Quinn sama sekali tidak berbisnis narkoba, melainkan penyelundupan senjata api, dan itulah mengapa mereka tidak bisa menemukan bukti apapun yang mengarah ke obat-obatan terlarang. Dan di momen itu juga setelah bertahun-tahun berlalu, Jack akhirnya kembali berhadapan-hadapan dengan Quinn, orang yang dulu seharusnya sudah dihabisi. I've been waiting for this moment for some time now. Namun di luar perkiraan, ternyata Quinn bisa benar-benar tidak mengenali Jack meskipun di sini Jack memperkenalkan diri dengan menggunakan nama aslinya sekalipun. Selain itu, Quinn justru cukup terkesan dengan cara kerja Jack karena mengira kalau dia benar-benar telah membantunya dengan mendapatkan kembali laptopnya dari FBI. But this is your lucky day. You listen, kid. Di sisi lain, Quinn justru sangat emosi kepada Zachary atas keteledorannya. Meskipun begitu, Quinn juga masih sangat membutuhkannya sebagai kedok untuk mengcover aktivitas penyelundupan senjatanya, paling tidak sampai transaksi kali ini sukses. Di sini, Jack juga mendapatkan informasi kalau Quinn telah ditagih oleh kelompok mafia Rusia yang mendanai semua aktivitasnya. Oleh karena itu, dia terkesan memaksakan transaksi kali ini bahkan saat ATF sudah mencium gerak-geriknya sekalipun. That was not our agreement. Sementara itu tidak jauh dari gudang, Davy dan Gilly juga standby memantau keadaan untuk membackup Jack kalau keadaan menjadi kacau. Namun tanpa diduga, dia justru mendapat bukti kalau Teresa, mata-mata yang sebelumnya dia kirim untuk menyusup ke dalam bisnis Zachary, kemungkinan masih hidup setelah melihat ada seorang kurir yang masuk ke gedung sambil membawa sebuah gaun. Untuk memastikan hal itu, Davy lalu mengajak Gilly pergi ke Taylor, tempat gaun itu berasal, agar dia bisa memastikan dugaannya. Dan benar saja, begitu mereka bertemu pemilik toko, orang itu langsung mengkonfirmasi kalau dia memang baru membuat sebuah gaun untuk perempuan berambut merah yang deskripsinya cocok dengan Teresa. Sayangnya, selain nomor telepon yang ditinggalkan oleh si pembeli, Davy tidak bisa mendapatkan petunjuk lain karena orang tersebut membayar semua tagihannya menggunakan uang cash. Kembali beralih ke Jack setelah mengantar bosnya menemui Quinn, dia lalu gantian menemani Richard kembali ke kota karena dia ingin mengambil hadiah ulang tahun untuk ayahnya yang sudah dia pesan di toko mainan langganannya. Lalu sementara Richard ke toko, Jack diam-diam pergi menemui Davy untuk berbagi informasi yang mereka dapatkan sebelumnya. Namun tepat saat Jack baru saja selesai bicara dengan Davy, Richard tiba-tiba muncul di tempat itu dan langsung mengenali Gilly sebagai polisi yang seharusnya sudah tewas ditembak Jack saat kejadian penculikannya tempo hari. That's the problem.
Menyadari kalau kedoknya sudah tidak bisa lagi ditutupi, Jack lalu membawa Richard dan menjelaskan tujuan utamanya melakukan penyamaran, yaitu untuk menjatuhkan Quinn. Intinya, Richard dan ayahnya memang sudah ditakdirkan mati saat pertama kali melakukan kontak dengan Quinn, dan Jack adalah satu-satunya kesempatan karena jika dia berhasil menyelesaikan misinya, artinya dia juga bisa menyelamatkan Richard bersama ayahnya, dan oleh karena itu, Jack meminta kepada Richard untuk bekerja sama dan tidak membocorkan penyamarannya kepada siapapun. Can I trust you not to blow my cover? Sementara itu, Nelly yang sedang lembur sendirian di kantornya, dia tiba-tiba didatangi oleh 2 orang pembunuh bayaran yang langsung menyerangnya. Beruntung Nelly yang jelas bukan seorang mantan tentara kaleng-kaleng berhasil mengecoh mereka dan mengatasi situasi tersebut meskipun saat itu posisinya 2 lawan 1. Hebatnya, di sini Nelly justru bisa dengan santainya mendapatkan semua informasi yang ingin dia ketahui, yaitu alasannya diincar tidak lain adalah karena sebelumnya dia melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang anak buah Quinn. Begitu mengetahui hal itu, Nelly pun langsung menghubungi Jack dan memberitahukannya mengenai penyerangan tersebut, di mana Jack menyadari kalau Quinn sampai mengirim orang untuk menghabisi Nelly, artinya dia juga memburu semua orang yang mencoba menyelidikinya. I gotta go. Dan benar saja, tidak berselang lama, Quinn kembali mendatangi Zachary di rumahnya dan menanyakan soal kemungkinan adanya orang-orang di militer yang pernah melakukan kontak dengannya. Karena dari info orang dalam yang dia dapatkan, ada orang dari unit investigasi khusus 110 yang tiba-tiba menyelidikinya. Untungnya, Jack dengan cepat menyadari hal itu sehingga dia bisa satset kabur dari sana sebelum Quinn dan seluruh anak buahnya bisa menangkapnya. Go put a bullet in his fucking head! Dari sana, Jack kemudian langsung menghubungi Davy dan memintanya untuk segera menjemputnya karena penyamarannya telah terbongkar. Sayangnya belum sempat Jack selesai ngomong, anak buah Quinn keburu muncul sehingga dia harus kembali bersembunyi dengan memasuki hutan. Disinilah Jack kembali ke mode gerilya karena situasinya sangat tidak menguntungkan dan tidak ada jalan lain lagi untuk kabur, sehingga diperlihatkan dengan metode penyergapan ala pasukan elit. Jack justru berhasil menumbangkan satu persatu orang yang mengejarnya tanpa menimbulkan kegaduhan sama sekali hingga dia akhirnya berhasil meloloskan diri dan kembali ke kota dengan aman. How you folks feel about closing early tonight? Kembali ke rumah setelah Jack berhasil kabur, kini giliran Zachary yang harus menanggung kemarahan Quinn dan untuk menghindari hukuman yang tidak masuk akal, Zachary terpaksa memohon kalau dia akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Quinn. Hasilnya, Quinn meminta Zachary untuk memotong salah satu telinganya sama seperti apa yang dia lakukan kepada anaknya dulu. Kembali beralih ke Jack setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran anak buah Quinn, dia akhirnya bisa berkumpul dengan Davy dan Gilly. Sampai di sini merasa kalau penyelidikannya sudah mulai menemui jalan buntu, Davy yang sudah mulai putus asa lalu berniat untuk melaporkan semua temuannya mengenai aktivitas ilegal perusahaan Zachary kepada atasannya agar mereka bisa melakukan penyelidikan menyeluruh secara resmi. Paling tidak agar Davy bisa segera memastikan nasib Teresa, mata-mata yang sedari awal ingin dia selamatkan. Namun bersamaan dengan itu, Gilly mendapat telepon dari salah satu informannya kalau mereka sudah berhasil melacak nomor telepon si pemesan gaun dan kebanyakan panggilannya berasal dari sebuah dermaga di pinggiran kota. Tanpa buang waktu, Jack dan Davy pun bergegas pergi ke TKP karena kemungkinan besar di sanalah Quinn menahan Teresa selama ini. I know exactly where to look. Sesampainya di sana, Jack menyadari ada satu kapal yang agak aneh karena tidak menepi ke dermaga seperti kapal-kapal lainnya dan hanya dia mengapung dengan posisi agak jauh dari daratan. Untuk memastikannya, mereka berdua pun memutuskan diam-diam menyelidiki kapal tersebut dan benar saja, mereka menemukan tanda-tanda kalau kapal tersebut memang digunakan untuk menyekap Teresa sebelumnya. Sayangnya mereka sudah terlambat karena saat itu kapalnya sudah dalam keadaan kosong.
Tidak berselang lama, salah satu anak buah Queen yang diperintahkan untuk menjaga Teresa muncul di sana tanpa mengetahui kalau Jack dan Davy ada di dalam kapal sampai akhirnya mereka bisa mengkonfirmasi keadaan Teresa. Sayangnya, orang itu tidak tahu kemana Queen membawa Teresa saat ini sehingga mereka pun meninggalkannya terbakar bersama kapalnya. Sementara itu di kota lain, diperlihatkan Nelly yang sedang mendatangi seseorang di mana orang itu gampangnya adalah maklar pembunuh bayaran yang sebelumnya diperintahkan untuk menghabisi Nelly. Tentu saja dengan kemampuan persuasifnya, tidak sulit bagi Nelly untuk menyerang mental orang itu dan mendapatkan informasi kalau kliennya bernama Julius alias Queen, di mana dia juga menceritakan tentang semua rekam jejak Queen dulu yang pernah membantai habis satu keluarga rekan bisnisnya, dan keluarga Zachary kemungkinan juga akan mengalami nasib yang sama seperti keluarga itu. Out in Maine is about to get bodied. Sementara itu, Jack dan Davy kembali melanjutkan penyelidikannya di mana kali ini mereka menemukan salah satu maklar Zachary yang bernama Darian dan mencoba mendekatinya. Awalnya, Darian sempat menolak saat Jack dan Davy datang dan memintanya untuk ikut dengan mereka. Namun tentu saja dengan sedikit lobi-lobi aparat yang menakut-nakutinya dengan berbagai pasal yang akan membuatnya sibuk, Darian akhirnya melunak dan menuruti permintaan mereka berdua. Want some dirty shit? Sebenarnya tujuan mereka berdua menemui Darian adalah untuk memancing Zachary, di mana Jack meminta Darian untuk segera menelpon Zachary dan memintanya datang ke lokasi yang sudah ditentukan dengan dalih untuk menyelesaikan pembayaran bisnis mereka. Namun meskipun Darian sudah menuruti permintaan mereka, mereka tetap tidak melepaskannya begitu saja dan menelpon skuad FBI untuk menggerebek tempat tersebut. I didn't hear it. There's the face. There's the cousin Rhonda face, right there. Setelah berhasil menghubungi Zachary, Jack lalu meminta Nelly untuk datang ke lokasi perjanjian dan berpura-pura sebagai orang suruhan Darian, sementara Jack dan Davy akan memantau dari kejauhan agar Zachary tidak curiga. Dan benar saja begitu Zachary sampai di sana, dia dengan santainya mendatangi Nelly sehingga Nelly akhirnya punya kesempatan untuk bicara berdua dengannya. Here we go. Di sini Nelly langsung belak-belakan kalau dia dikirim oleh Jack Reacher untuk bicara dengannya, di mana Zachary diminta untuk bekerja sama agar Jack dan Davy bisa meringkus Queen. Intinya, Nelly menceritakan tentang rekam jejak Queen dan mengatakan kalau kemungkinan Zachary dan anaknya tidak lama lagi juga akan disingkirkan, sehingga Zachary akhirnya bersedia untuk diajak bicara. Wait. You have to get us out. Pertama, Nelly meminta Zachary untuk memberikan info mengenai jadwal transaksi yang akan dilakukan Queen sebentar lagi, di mana sayangnya Zachary benar-benar tidak punya informasi apapun mengenai hal itu karena setelah beberapa kejadian belakangan, Queen merahasiakan semua informasi dari siapapun dan hanya akan diberitahu saat injury time karena dia khawatir masih ada mata-mata yang menyusup di sekitarnya. Jadi satu-satunya info yang saat ini diketahui oleh Zachary hanyalah jadwal kedatangan para calon pembeli itu yang terbang langsung dengan menggunakan jet pribadi dan akan tiba di Amerika dalam beberapa jam lagi. Setelah mendapat kabar dari Zachary, Jack dan yang lainnya pun kemudian mendiskusikan langkah yang harus mereka ambil selanjutnya karena Jack menduga alih-alih digunakan oleh kelompok teroris di luar negeri, kemungkinan senjata-senjata ilegal yang dijual Queen justru akan disebar di dalam negeri. Menurutnya kalau senjata itu akan dikirim ke luar negeri, akan lebih mudah jika Zachary yang menyelundupkannya. Namun yang terjadi, para buyer yang justru mendatangi mereka untuk mengambil senjata tersebut. Jika dugaan itu benar, artinya akan ada serangan teroris dalam waktu dekat yang bisa terjadi di mana saja. Simultaneously timed attacks, aka convention centers, stadiums, airports. Untuk memastikan hal itu, Nelly kemudian melacak semua manifest penerbangan pribadi di wilayah itu dan menemukan satu pesawat yang berasal dari Timur Tengah. Tanpa pikir panjang, Nelly pun beralih jadi mode pengintai dan diam-diam mengikuti mereka agar Jack dan yang lainnya tidak kecolongan. Even if he does, Quinn's slippery, so we gotta play this smart.
Di sisi lain, diperlihatkan Quinn yang sedang pergi ke semacam gudang kosong miliknya di mana ternyata di sanalah tempat dia menahan sosok Teresa yang selama ini dicari oleh Davy. Dari sini kemudian juga terungkap kalau tujuan dia menahan Teresa adalah untuk diberikan kepada calon pembelinya sebagai pelicin untuk melancarkan transaksi mereka karena Teresa adalah tipe perempuan yang disukai oleh para calon pembelinya. Dari sana, Quinn lalu kembali ke rumah Zachary dan memintanya untuk mempersiapkan acara ulang tahunnya meskipun dia sadar sedang dipantau oleh para polisi federal. Entah apa lagi rencananya, namun di sisi lain, Zachary sendiri masih berusaha mengulik informasi mengenai lokasi transaksi yang akan dibuat oleh Quinn, di mana Quinn akhirnya memberitahu kalau transaksi itu akan dilakukan di lahan rongsokan tepat jam 9 malam berbarengan dengan acara ulang tahunnya karena dia akan memanfaatkan acara ulang tahun tersebut untuk mengecoh pihak-pihak yang mengejarnya. Get the fuck out of my office. Begitu mendapat informasi itu, Zachary pun langsung menghubungi Jack untuk memberitahukan apa yang baru saja dia dengar, di mana dia kembali mengingatkan kalau apapun yang akan dia lakukan sebaiknya berhasil karena jika gagal, artinya dia dan Richard yang akan menjadi taruhannya. Quinn will be taken down. Namun ketika Jack berniat mengajak Davy dan Gilly untuk mengecek lokasi tersebut, mereka berdua justru langsung menahannya karena menurut Davy jika spekulasi Jack benar, artinya akan ada banyak sekali anak buah Quinn dengan persenjataan lengkap yang akan mengawal transaksi itu yang mana hal itu jelas akan membuat mereka kalah jumlah. Oleh karena itu, Davy memutuskan untuk melibatkan rekannya dari unit lain agar penggerebekan yang akan mereka lakukan di backup secara resmi oleh kepolisian federal. At this stage, they need to be made aware. Tapi di sisi lain, Jack yang sedari awal memang berniat untuk mengerjakan kasus itu tanpa kepolisian tentu saja menolak karena menurutnya jika mereka melibatkan kepolisian secara resmi, artinya Quinn hanya akan ditangkap dan dipenjara sementara yang Jack inginkan adalah balas dendam yang setara dengan perbuatan Quinn terhadap rekannya dulu. You don't like it? Don't come. Meskipun begitu, Jack tetap tidak punya pilihan lain karena sedari awal dia memang hanyalah warga sipil, di mana mereka tetap membawa kasus itu ke kantor ATF. Di sini setelah mendengar semuanya dari Davy, alih-alih membantu mereka, Pak Direktur di ATF justru akan mengambil alih rencana penggerebekan itu dan menyarankan agar Davy dan yang lainnya tidak ikut turun tangan dan cukup memantau dari kejauhan. You will be at least 50 yards off. Singkat cerita, waktu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba di mana satu tim SWAT bersenjata lengkap telah diturunkan ke lokasi yang akan dijadikan tempat transaksi Quinn, sementara Jack, Davy, dan Gilly hanya diperbolehkan melihat jalannya penggerebekan dari dalam mobil pengawas. Namun bukan Jack Reacher namanya kalau hanya diam dan menerima perintah tersebut, karena setelah bertahun-tahun dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk benar-benar menghabisi Quinn. Di sini sementara tim SWAT resmi bersiap di posisi mereka masing-masing, Jack dengan santainya mengambil sniper yang sudah dia siapkan dan standby di posisinya sendiri untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Di sini, Jack juga menyadari kalau langkah yang dia ambil pasti akan membuat para petinggi di kepolisian federal marah, sehingga sebelum melakukan aksinya, Jack menyempatkan diri menelpon Nelly dan memintanya untuk menghapus seluruh rekam jejak yang bisa menghubungkan mereka berdua dalam 2 bulan terakhir agar Nelly tidak ikut terseret akibat tindakannya tersebut. Namun berkat telepon itu jugalah Jack justru menyadari adanya kejanggalan dalam transaksi tersebut ketika Nelly mengatakan kalau dia sedari siang telah membuntuti mobil para calon pembeli Quinn dan tidak ada satupun dari mereka yang pergi ke lahan rongsokan itu. It's a trap. Dan benar saja mengingat Quinn adalah seorang penjual senjata, tentu saja dia juga memiliki pasukan dengan kekuatan tempur besar yang sudah mengepung tempat tersebut dan begitu para anggota tim SWAT sudah dalam jangkauan serangan mereka, seketika itu juga baku tembak langsung terjadi sehingga membuat Davy, Gilly, dan Jack juga terpaksa turun tangan membantu para anggota tim SWAT melawan para anak buah Quinn.
Ternyata bukan hanya untuk menjebak kepolisian federal, orang-orang itu juga diperintahkan untuk menghabisi Zachary, yang artinya Quinn benar-benar sedang melakukan pembersihan dan bersiap untuk kembali meriset semuanya dan menghilang seperti sebelumnya. Sayangnya, meskipun berhasil mengatasi seluruh anak buah Quinn, semua anggota kepolisian federal yang ditugaskan ke sana, tidak ada satupun yang selamat kecuali kawanan Jack dan Zachary, sehingga saat tersisa satu orang, Jack dan yang lainnya memanfaatkan orang itu untuk mengirim pesan kalau semuanya berjalan lancar dan bergegas kembali ke rumah Zachary karena ternyata di sanalah transaksi yang sebenarnya akan dilakukan. Namun sebelum memasuki rumah, pertama-tama mereka lebih dulu harus mengatasi Paul yang standby menjaga gerbang, di mana karena Jack kesusu menyingkirkan sopir truk di sana, otomatis dia harus menghabisinya tanpa menggunakan senjata api untuk meminimalisir keributan. Dan disinilah untuk pertama kalinya Jack bertemu dengan lawan yang sepadan atau bisa dibilang lebih kuat darinya, karena dari segi fisik saja Jack yang sudah di atas ukuran rata-rata manusia pada umumnya masih kalah jauh dibandingkan dengan Paul. Hal itu pun jelas membuat Jack dipontang-panting saat harus buy one dengannya, dimana diperlihatkan dia sangat berusaha keras bahkan hanya untuk menahan pukulan Paul. Hingga akhirnya Jack berhasil menculak matanya dan membuatnya hilang kendali, meskipun kemudian dia pingsan saat rak yang berisi puluhan karung pupuk menimpa mereka berdua. Sementara itu, Davy dan yang lainnya diperlihatkan telah berhasil masuk ke dalam rumah dan mulai membagi tugas. Gilly diminta untuk mencari Richard, Davy mencari Teresa, sementara Nelly akan mencari Quinn dengan menyamar sebagai waitress di acara pesta tersebut. Stay down here and let this guy do his job. Mereka bertiga kemudian mulai berpencar, di mana Gilly yang pergi untuk mencari Richard sempat mengalami kendala karena tidak sengaja berpapasan dengan salah satu anak buah Quinn. Untungnya meskipun dengan sangat bersusah payah, dia berhasil mengatasi orang itu dengan menyetrumnya sebelum ada orang lain yang menyadari kedatangannya, dan di saat yang bersamaan Richard juga muncul sehingga dia kemudian bergegas mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Davy juga diperlihatkan telah berhasil menemukan Teresa yang sedang dalam kondisi agak puyeng setelah full diberikan obat bius oleh Quinn. Sialnya saat baru akan membawanya pergi, salah satu klien Quinn masuk ke ruangan itu dan berniat untuk mulai menganu Teresa. Untungnya orang itu tidak menyadari kalau agen Davy ada di sana, dan ketika baru aja mau Vershaven, Davy muncul dan langsung menodongkan pistolnya. Let's go. Kembali ke Jack dan Paul setelah mereka tertimpa rak pupuk sebelumnya, Paul berniat untuk mengambil rantai dan gantian mencekiknya. Namun saat Paul mengira kalau dia telah menyingkirkan Jack, ternyata Jack justru menghancurkan usuk dan kembali mengejar Paul hingga akhirnya pertarungan mereka lanjut part 2. Kali ini, Jack yang sadar kalau dia tidak akan bisa mengalahkan Paul hanya dengan menggunakan tangan kosong, kemudian memanfaatkan Garuchu Patkai untuk melawan. Tapi meskipun begitu, Paul sendiri ternyata masih tetap bisa menyerang balik hingga membuat mereka berdua kemudian jatuh ke laut, di mana satu pukulan yang dilancarkan Jack ke arah leher Paul kemudian berhasil membuatnya terbebas sehingga dia bisa segera naik ke permukaan. Namun tidak cukup sampai di situ. Ternyata Paul juga tidak mudah disingkirkan begitu saja, dan sampai di sini meskipun sudah sama-sama capek, mereka berdua tetap lanjut adu mekanik dan sekarang mereka berlomba untuk menuju ke pos penjagaan sampai akhirnya Jack kembali menggunakan triknya dengan mengatur sabuk peluru di dalam laras senjata yang ada di pos tersebut dan pura-pura terpojok, sehingga ketika Paul merasa sudah menang, yang terjadi adalah
Setelah benar-benar berhasil menyingkirkan Paul, Jack kemudian lanjut ke dalam dan memeriksa area gudang di mana dia menemukan banyak sekali peti berisi senjata api yang akan dijual oleh Quinn. Namun di saat yang bersamaan, salah satu anak buah Quinn muncul bersama dengan beberapa anak buah si pembeli yang akan mengecek kondisi barang sebelum transaksi mereka deal. Otomatis, Jack pun terpaksa melepaskan tembakan dan seketika itu juga keadaan di dalam rumah menjadi kacau. Menyadari kalau aksi mereka sudah ketahuan, Nelly, Davy, dan Gilly pun langsung bergegas pergi mencari jalan keluar sambil menghindari serangan dari anak buah Quinn yang ada di sana. Di sisi lain, Quinn yang menyadari situasinya lalu bergegas mengamankan uang transaksi. Sialnya, Richard yang sebelumnya diminta untuk lebih dulu pergi menyelamatkan diri justru bertemu dengan Quinn dan langsung dijadikan sandera olehnya. Disinilah Zachary yang sayangnya hanya membawa pistol mainan hadiah dari anaknya, dia masih mencoba memanfaatkan mainan itu untuk mengancam Quinn. Touch my son! Awalnya, Quinn yang belum mengetahui kalau itu adalah senjata mainan memang terlihat takut dan berniat untuk surrender. Namun begitu pistol mainan yang dipegang oleh Zachary mulai meleot, tanpa banyak bicara, dia langsung menghujani Zachary dengan peluru hingga Zachary akhirnya tewas di tempat. Fuck you! Namun saat Quinn baru saja keluar dari rumah dan berniat untuk kabur, di saat yang bersamaan, para mafia Rusia muncul untuk menagih janji pembayaran yang katanya akan dibayar setelah transaksi selesai. Dan berhubung saat itu Quinn tidak bisa menepati janjinya, orang-orang itu pun kemudian berniat untuk langsung membawanya yang untungnya masih sempat dihentikan oleh Jack dan yang lainnya. No, I had the money! Sorry, guys, he's mine. Karena sedari awal kedatangan mereka adalah untuk mengambil uang, mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada Quinn sehingga ketika Nelly muncul sambil membawa tas penuh dengan uang transaksi, mereka akhirnya mengambil uang tersebut dan segera pergi dari sana. Dan akhirnya setelah penantiannya selama sekian tahun, Jack kembali bisa berhadapan-hadapan dengan Quinn di mana rekan-rekannya yang lain memilih untuk menutup mata dengan meninggalkan mereka berdua. Sementara Quinn yang masih belum tahu kenapa Jack mati-matian mengincarnya, kemudian sempat menawarkannya untuk berdamai hingga Jack kemudian menyebutkan nama almarhumah rekannya yaitu Sir Sankol. Seketika itu juga Quinn langsung mengingat semuanya. Her name was Dominique. Now you remember. Dengan begitu, tujuan awal Jack untuk membalaskan dendamnya kepada Quinn dan tujuan awal Davy menyelamatkan Teresa, keduanya berhasil mereka selesaikan dengan lancar di mana mereka kemudian menyerahkan sisanya untuk dibereskan oleh kepolisian federal. Meskipun setelahnya Davy dan Gilly harus diskors dari jabatan mereka, namun semua itu masih sepadan karena dari awal mereka berdua sudah menyadari resiko itu. Sementara untuk Jack, meskipun terhitung sebagai orang sipil yang seharusnya mendapat hukuman karena telah menghabisi Quinn, namun dia tetap bisa terbebas dari masalah hukum karena Davy sudah membuat alibi di mana pihak mafia Rusia lah yang telah membunuh Quinn atas dasar motif hutang piutang mereka. Dengan begitu, Jack bisa tenang dan kembali melanjutkan petualangannya dan karena capek selama ini jalan kaki, dengan santainya dia mengambil sebuah motor, mungkin mau jadi mandragit, mungkin juga nggak jadi apa-apa, gini-gini aja nggak apa-apa, it's okay, namanya juga kehidupan. Dan tamat, sekian dulu dari Pacifista. Jangan lupa kalau ada utang dibayar biar besok kalau butuh lagi bisa pinjam lagi. Pacifista signing out.